Pernahkah kamu terbangun di tengah malam dengan dada terasa sesak, seolah ada batu besar yang menekan paru-parumu? Kamu terbangun bukan karena suara, bukan karena mimpi buruk, tetapi karena pikiranmu sendiri yang terlalu berisik dan tidak mau diam. Ruangan gelap, semua orang tertidur, dunia terasa sunyi. Namun di dalam kepalamu, semuanya justru terasa sangat ramai. Pikiranmu berjalan kemana-mana, mengingat hal-hal yang belum selesai, hal-hal yang kamu takutkan, dan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Pikiranmu melayang pada tumpukan masalah yang seolah tidak punya ujung. Tagihan yang belum lunas, harapan keluarga yang menuntutmu menjadi sempurna, pekerjaan yang tidak kunjung selesai, ketakutan akan kegagalan yang mungkin terjadi esok hari. Semua berkumpul di kepalamu pada saat dunia sedang tertidur, seolah malam adalah waktu di mana semua kekhawatiran datang tanpa diundang. Kamu menarik napas panjang, tetapi dadamu tetap terasa berat. Kamu mencoba memejamkan mata kembali, tetapi pikiranmu terus bekerja tanpa henti. Kamu mulai bertanya-tanya dalam hati, kenapa hidup terasa begitu berat? Kenapa seolah tidak ada jeda untuk bernapas? Kamu merasa seolah seluruh dunia harus kamu pikul di atas pundakmu sendiri. Kamu merasa harus kuat setiap saat. Kamu merasa harus menyelesaikan semua masalah sendirian. Kamu merasa jika kamu tidak cemas, jika kamu tidak memikirkan semuanya terus-menerus, maka masalah itu tidak akan selesai. Padahal tanpa kamu sadari, kecemasan itulah yang perlahan merampas kehidupanmu. Ia mencuri tidurmu, mencuri ketenanganmu, bahkan mencuri kebahagiaan dari hal-hal kecil yang sebenarnya masih bisa kamu syukuri. Kamu mencoba mengendalikan segalanya. Perasaan orang lain terhadapmu, masa depanmu, hasil dari setiap usaha yang kamu lakukan. Kamu ingin semuanya berjalan sesuai rencana. Kamu ingin tidak ada yang meleset. Kamu ingin hidupmu aman, tenang, dan sesuai dengan yang kamu bayangkan. Namun hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana manusia. Dan di tengah malam yang sunyi itu, saat kamu merasa paling lelah, kamu perlahan mulai menyadari satu hal yang sering kamu lupakan dalam keramaian hidup. Bahwa sebenarnya, kamu hanyalah manusia. Yang membuatmu lelah sebenarnya bukan pekerjaanmu, bukan ujian hidupmu, bukan juga masalahmu yang datang silih berganti. Yang membuatmu benar-benar lelah adalah karena kamu mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah berada dalam kendalimu. Kamu ingin semuanya berjalan sesuai rencana. Kamu menyusun masa depan di kepalamu dengan sangat rapi. Kamu membuat banyak rencana, banyak harapan, banyak bayangan tentang bagaimana hidupmu seharusnya berjalan. Kamu ingin semuanya teratur, semuanya aman, semuanya sesuai keinginanmu. Namun hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana manusia. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan rencana yang sudah kamu susun, kamu mulai kecewa. Kamu mulai marah pada keadaan. Kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Kamu merasa gagal hanya karena hidup tidak berjalan sesuai dengan yang kamu bayangkan. Padahal, ada banyak hal di dunia ini yang memang berada di luar jangkauan manusia. Kamu tidak bisa mengendalikan masa depan. Kamu tidak bisa mengendalikan hati orang lain. Kamu tidak bisa mengendalikan penilaian orang terhadapmu. Kamu tidak bisa mengendalikan semua hasil dari usahamu. Kamu hanya bisa mengendalikan niatmu, usahamu, dan doamu. Selebihnya, ada tangan Tuhan yang bekerja di luar apa yang bisa kamu lihat dan kamu pahami. Dan disitulah sebenarnya letak kelelahanmu selama ini. Kamu lelah bukan karena hidupmu terlalu berat, tetapi karena kamu mencoba memikul sesuatu yang bukan bagianmu untuk dipikul. Kamu memikul masa depan, memikul penilaian orang lain, memikul hasil yang belum tentu menjadi milikmu. Bayangkan jika kamu hanya memikul bagianmu saja, yaitu berusaha, berdoa, dan berjalan semampumu. Betapa hidupmu akan terasa jauh lebih ringan. Karena sebenarnya tidak semua hal harus kamu kendalikan. Ada hal-hal yang memang harus kamu ikhlaskan. Ada hal-hal yang memang harus kamu serahkan. Dan ada hal-hal yang memang harus kamu percayakan kepada Tuhan. Jika hari ini kamu merasa bebanmu sangat berat, bukan berarti Allah tidak sayang kepadamu. Justru sebaliknya, itu bisa jadi adalah tanda bahwa Allah tahu kamu mampu melewatinya. Allah tidak pernah salah memilih pundak untuk sebuah beban. Setiap ujian datang sudah diukur,
sudah ditakar, dan sudah disesuaikan dengan kekuatan orang yang menjalaninya. Namun, banyak orang salah memahami tentang kesanggupan. Kesanggupan bukan berarti kamu harus kuat sendirian. Kesanggupan bukan berarti kamu tidak boleh menangis. Kesanggupan juga bukan berarti kamu harus selalu terlihat tegar di depan semua orang. Kesanggupan yang sebenarnya adalah kesanggupan untuk berserah. Kesanggupan untuk mengakui bahwa kamu lelah. Kesanggupan untuk mengakui bahwa kamu tidak sekuat yang kamu kira. Dan kesanggupan untuk datang kepada Allah dengan hati yang pasrah. Selama ini, kamu merasa tidak sanggup. Mungkin bukan karena bebanmu terlalu berat, tetapi karena kamu mencoba memikul semuanya sendirian. Kamu merasa harus kuat tanpa bantuan siapapun. Kamu merasa tidak boleh terlihat lemah. Kamu merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri. Padahal Allah tidak pernah meminta kamu kuat sendirian. Allah hanya meminta kamu untuk berusaha, berdoa, dan bersandar kepadanya. Allah ingin kamu berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Selama ini, kamu hanya terlalu sibuk mengandalkan dirimu sendiri, sampai lupa bahwa ada tempat bersandar yang tidak pernah runtuh. Beban yang kamu rasa terlalu berat itu sebenarnya bukan hukuman. Itu adalah undangan. Undangan agar kamu kembali mendekat. Undangan agar kamu berdoa lebih lama. Undangan agar kamu lebih sering bersujud. Undangan agar kamu kembali menyadari bahwa sekuat apapun kamu tetap seorang hamba yang membutuhkan Tuhannya. Dan seringkali, bukan beban yang membuatmu hampir menyerah, tetapi karena kamu memikulnya sendirian terlalu lama. Salah satu penyebab terbesar kelelahan jiwa adalah ilusi kendali. Kamu berpikir bahwa jika kamu bekerja cukup keras, jika kamu merencanakan semuanya dengan sangat teliti, jika kamu berhati-hati dalam setiap langkah, maka hasilnya pasti sesuai dengan keinginanmu. Kamu percaya bahwa hidup bisa dikendalikan sepenuhnya dengan kerja keras dan perencanaan yang matang. Kamu membuat rencana tentang kariermu, tentang masa depanmu, tentang hubunganmu, tentang bagaimana hidupmu seharusnya berjalan dari tahun ke tahun. Namun hidup tidak berjalan seperti itu. Kadang kamu sudah berusaha sangat keras tetapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Kadang kamu sudah menjaga hati seseorang dengan baik tetapi tetap saja ditinggalkan. Kadang kamu sudah merencanakan semuanya dengan rapi tetapi dalam satu kejadian semuanya berantakan dalam sekejap. Di saat seperti itu kamu merasa gagal. Kamu merasa dunia tidak adil. Kamu merasa seolah semua usaha yang kamu lakukan sia-sia. Kamu mulai kehilangan arah dan bertanya dalam hati, di mana letak kesalahannya? Padahal mungkin yang terjadi bukan kamu gagal. Mungkin kamu hanya sedang diarahkan ke jalan yang berbeda. Jalan yang tidak pernah kamu rencanakan, tetapi justru itu yang terbaik untukmu. Kamu ingin menjadi sutradara tunggal dalam hidupmu. Kamu ingin menentukan semua alur cerita, semua pertemuan, semua keberhasilan, dan semua kebahagiaan. Padahal kenyataannya, kamu hanyalah pemeran yang sedang menjalani skenario yang sudah ditulis dengan sangat rapi oleh Allah. Kamu hanya melihat satu halaman dari hidupmu, sedangkan Allah melihat seluruh ceritanya dari awal sampai akhir. Kamu hanya melihat hari ini, sedangkan Allah sudah mengetahui masa depanmu. Ilusi bahwa kamu harus mengendalikan segalanya itulah yang membuat hatimu selalu tegang dan tidak pernah benar-benar tenang. Kamu takut rencanamu gagal, kamu takut masa depanmu berantakan, kamu takut kehilangan sesuatu yang kamu genggam terlalu erat. Padahal mungkin ketenangan akan datang bukan ketika kamu berhasil mengendalikan semuanya, tetapi ketika kamu belajar menerima bahwa tidak semua hal harus berada dalam kendalimu. Banyak orang salah mengartikan tawakal. Tawakal bukan berarti diam dan menunggu keajaiban datang. Tawakal juga bukan berarti menyerah pada keadaan tanpa melakukan apa-apa. Tawakal bukan tentang berhenti berusaha, tetapi tentang meluruskan hati setelah berusaha. Tawakal adalah ketika kamu berusaha sekuat tenaga, seolah-olah semuanya bergantung pada usahamu. Kamu bekerja, kamu belajar, kamu berdoa, kamu memperbaiki diri, kamu melakukan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Namun di dalam hatimu, kamu tetap sadar bahwa hasil akhirnya sepenuhnya berada di tangan Allah. Kamu tidak mengendalikan hasil, kamu hanya mengendalikan usaha.
Seperti burung yang keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar. Ia tidak diam menunggu makanan jatuh dari langit. Ia terbang, mencari, berusaha, mengepakkan sayapnya melawan angin, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ia melakukan bagiannya sebagai seekor burung yang mencari makan. Namun ia pulang dalam keadaan kenyang bukan semata-mata karena kekuatannya, tetapi karena Allah yang memberinya rezeki. Begitu juga kamu. Kamu harus tetap berusaha. Kamu harus tetap berjalan. Kamu harus tetap berjuang. Kamu harus tetap mencoba meskipun takut gagal. Kamu harus tetap melangkah meskipun pelan. Namun setelah itu, lepaskan hasilnya. Jangan ikat hatimu pada hasil yang belum tentu menjadi milikmu. Karena ketika kamu terlalu terikat pada hasil, kamu akan mudah kecewa, mudah cemas, dan mudah merasa gagal. Ikatlah hatimu hanya kepada Allah, bukan kepada hasil, bukan kepada manusia, bukan kepada rencana yang kamu buat sendiri. Ketika kamu sudah berusaha dan kemudian berserah, disitulah hatimu akan mulai belajar tenang. Kamu akan tetap bekerja keras, tetapi tidak lagi dihancurkan oleh kecewa. Kamu akan tetap punya harapan, tetapi tidak lagi dihancurkan oleh ketakutan. Itulah tawakal. Berusaha sekuat tenaga, lalu berserah dengan setenang hati. Ada saatnya kamu merasa sangat lelah. Bukan lelah di badan, tetapi lelah di hati dan pikiran. Dadamu terasa sesak, kepalamu terasa penuh, dan kamu ingin bercerita kepada seseorang. Tetapi kamu tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Kamu tidak ingin terlihat lemah. Kamu tidak ingin merepotkan orang lain. Dan akhirnya kamu hanya diam dan memendam semuanya sendiri. Di saat seperti itu, carilah sujud. Sujud adalah tempat paling aman bagi hati yang lelah. Tempat di mana kamu tidak perlu berpura-pura kuat. Tempat di mana kamu tidak perlu menyembunyikan air mata. Saat dahimu menyentuh lantai, saat itulah kamu berada di posisi paling dekat dengan Allah. Di sana kamu boleh menangis. Di sana kamu boleh mengeluh. Di sana kamu boleh berkata bahwa kamu lelah. Di sana kamu boleh berkata bahwa kamu tidak sanggup. Tidak ada tempat yang lebih jujur daripada sujud. Karena di sujud, tidak ada yang kamu bawa selain dirimu yang sebenarnya. Tidak ada jabatan, tidak ada harta, tidak ada pencitraan. Yang ada hanya kamu, kelemahanmu, dan Tuhanmu. Allah sebenarnya sudah tahu isi hatimu. Sudah tahu semua yang kamu rasakan. Bahkan yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Namun Allah tetap ingin mendengar suaramu. Dia ingin kamu datang bukan sebagai orang yang selalu terlihat kuat, tetapi sebagai hamba yang mengaku lemah dan membutuhkan pertolongannya. Kadang kamu tidak butuh jawaban panjang. Kamu hanya butuh tempat untuk meletakkan beban yang terlalu lama kamu bawa sendirian. Dan sujud adalah tempat untuk meletakkan semua beban itu. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, setelah sujud yang panjang dan air mata yang jatuh diam-diam, beban yang tadinya terasa sangat berat akan mulai terasa lebih ringan. Masalahmu mungkin belum selesai, keadaan mungkin belum berubah, tetapi hatimu sudah sedikit lebih kuat untuk melanjutkan perjalanan. Terkadang dalam hidup, Allah sengaja membawa kamu sampai di titik nol. Titik di mana rencana berantakan, harapan hancur, orang yang kamu andalkan pergi, dan jalan yang kamu tempuh tiba-tiba terasa buntu. Kamu sudah berusaha, sudah berdoa, sudah menunggu, tetapi semuanya tetap tidak berjalan seperti yang kamu inginkan. Di titik itu, kamu merasa bingung, sedih, bahkan mungkin marah. Kamu bertanya dalam hati, mengapa ini semua terjadi? Mengapa setelah semua usaha dan doa, justru yang datang adalah kekecewaan? Mengapa? Karena hanya di titik nol itulah kamu benar-benar belajar tentang berserah. Selama hidup masih berjalan sesuai keinginanmu, kamu merasa semuanya karena usahamu, karena rencanamu, karena kemampuanmu. Namun ketika semuanya runtuh, barulah kamu sadar bahwa kamu tidak pernah benar-benar memegang kendali. Di titik nol, kamu mulai sadar bahwa semua sandaran dunia hanyalah sementara. Manusia bisa pergi, harta bisa habis, rencana bisa gagal, dan harapan bisa berubah arah. Tidak ada yang benar-benar bisa kamu genggam selamanya. Dan dari situ, kamu belajar bahwa satu-satunya sandaran yang tidak pernah runtuh hanyalah Allah. Saat semua pintu dunia terasa tertutup, sebenarnya pintu langit sedang terbuka. Saat kamu merasa sendirian dan tidak ada yang mengerti keadaanmu, sebenarnya Allah sedang sangat dekat. Lebih dekat dari siapapun yang pernah kamu andalkan. Ujian bukan tanda Allah menjauh darimu. Ujian bukan tanda Allah tidak peduli padamu.
Ujian justru seringkali adalah cara Allah menarikmu agar lebih dekat kepadanya. Karena ada hati yang hanya ingat Tuhan saat ia berada di titik paling lemah. Dan mungkin Allah ingin kamu kembali pulang, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan air mata dan doa. Mulai hari ini, belajarlah melepaskan. Lepaskan hal-hal yang memang tidak bisa kamu kendalikan. Lepaskan masa lalu yang tidak bisa diubah. Lepaskan masa depan yang belum tentu terjadi. Tidak semua hal harus kamu genggam erat-erat. Karena tidak semua yang kamu genggam memang ditakdirkan untuk tinggal. Selama ini mungkin kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu ingin semuanya berjalan sesuai rencana. Kamu ingin semua orang mengerti kamu. Kamu ingin masa depanmu jelas dan aman. Namun hidup tidak selalu memberikan kepastian secepat yang kamu inginkan. Kamu tidak harus tahu semua jawaban hari ini. Kamu tidak harus mengerti semua rencana Allah hari ini. Kamu tidak harus melihat seluruh jalan hidupmu sekarang. Kamu hanya perlu berjalan, berusaha, berdoa, dan percaya. Satu langkah demi satu langkah, satu hari demi satu hari. Tidak perlu terburu-buru mengejar masa depan sampai kamu lupa menjalani hari ini. Percayalah, apa yang menjadi takdirmu tidak akan pernah melewatkanmu. Sejauh apapun ia pergi, sejauh apapun jalannya berputar, jika itu memang untukmu, ia akan kembali kepadamu pada waktu yang tepat. Dan apa yang bukan menjadi takdirmu, tidak akan pernah bisa kamu paksa untuk tinggal, sekuat apapun kamu menggenggamnya. Saat kamu belajar berserah, kamu akan merasakan sesuatu yang aneh tetapi indah. Hidupmu mungkin masih penuh masalah, ujian mungkin belum selesai, jalanmu mungkin masih panjang, namun hatimu menjadi lebih tenang, karena kamu tidak lagi berjalan sambil memikul semuanya sendirian. Kamu akan mulai menjalani hidup dengan lebih ringan. Kamu tetap berusaha, tetapi tidak lagi dipenuhi kecemasan. Kamu tetap punya harapan, tetapi tidak lagi dihancurkan oleh ketakutan. Dan pada akhirnya, kamu akan sadar satu hal yang sangat menenangkan dalam hidup ini. Bahwa sejak awal, sebenarnya kamu tidak pernah berjalan sendirian.